saluran itu tidak tetap. Contoh misalnya di sungai. Biasanya itu lebih sulit. Namun kalau di laboratorium atau di saluran irigasi di mana penampang mempunyai saluran yang tetap, maka analisanya akan lebih mudah. Oke, masuk sekarang ke saluran pembuka. Kita lihat gambar 4.1. Ibu tidak lagi membahas apa itu saluran uniform, apa itu saluran aliran turbulen, kemudian aliran mantap dan sebagainya ya. Nah, kita masuk ke gambar 4.1 dan 4.2. Coba dilihat semua supaya bisa membedakan. Yang di atas misalnya aliran A ya, itu adalah aliran yang seragam. Bisa kita lihat YN-nya itu atau kedalamannya itu sama walaupun dasar salurannya miring. Sudah semua ya pegang buku ya? Semua lihat buku? Oke. Sudah, Bu. Kemudian yang ke B itu adalah saluran yang berubah. Kenapa yang B disebut berubah? Michael Leonardo. Michael Leonardo, bisa dengar Ibu? Halo, ini jangan sampai online saja tapi ditinggal ya. Tessa Pardede. Suaranya Ibu bisa kedengaran nggak yang lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Skina Tessa Pardede. Loh Putu Widiantari. Kok Hadir, semua Bu. nggak ada ya? Hadir, Bu. Loh Putu Widiantari. Kenapa pada gambar 4.1 yang B disebut dengan aliran yang berubah, bukan yang seragam? Ibu maaf, buku aku lagi proses online. Aku lagi beli online, Bu. Maksudnya? Iya, aku beli buku hidrolika 2-nya masih online. Aku belum dapat linknya, Bu. Aku lagi mencari link buku hidrolika 2-nya. Kenapa bilang aku gitu? Emang ngomong sama temennya ya? Oh ya, maaf, Bu. Saya lagi cari linknya, Bu. Mohon maaf ya, Ibu. Kalau kalian nggak punya buku, apa pakai dasar nanti latihan soal? Saya lagi proses online kok, Bu. Kan Ibu sudah info di awal, buku yang dipakai itu adalah buku hidrolika 1 dan 2. Iya, Bu. Hidrolika 1 saya sudah punya, Bu. Hidrolika 2-nya saya baru pesan. Komang Krisna, Arta siapa nih? Komang Krisna, NIM 013. Hadir, Bu. Hadir apa pertanyaannya Ibu dengar nggak tadi? Dengar, Bu, dengar, Bu. Apa jawabannya? Saya masih belum pegang bukunya, Bu. Halo? Terus gimana dong kalau yang lainnya semua yang offline nih kameranya nih, yang tidak ada kamera nggak pegang buku semua? Sinta, coba Sinta, Maman Sinta. Kenapa gambar 4.1b itu dikatakan aliran yang berubah, tidak seragam?
Suaranya belum kedengeran. Karena aliran berubah dengan cepat, Bu. Karena banjir melalui saluran terbuka yang merupakan contoh aliran yang tidak mantap. ya Ibu nggak jelas dengernya. Karena kedalamannya itu berubah ya. Kalau A itu disebut seragam atau steady atau bukan steady, uniform, itu karena kedalamannya tetap di sepanjang waktu. Ya, kalau yang B berubah karena kedalamannya tidak sama di semua kedalaman. Hanya. Ya. Kemudian yang keempat, gambar 4.2 itu adalah gelombang banjir melalui saluran terbuka. Di mana kalau banjir itu berarti unsteady. Kalian masih ingat nggak unsteady sama steady? Unsteady. Belum ya, nanti dibuka-buka lagi bukunya ya. Nah, itu silakan dibaca. Kemudian distribusi kecepatan juga Ibu sudah bahas dan sudah jadi ujian. Kemudian aliran seragam juga bisa dilihat di subbab 4.4 ya. Kemudian kita masuk ke perencanaan rumus-rumus empiris. Nah, sebelum masuk ke perencanaan kita bahas dulu rumus-rumus empiris. Apa artinya di halaman 111? Ya. Apa artinya rumus-rumus empiris? Rumus empiris artinya formula atau rumus-rumus yang dihasilkan dari suatu penelitian eksperimen atau penelitian percobaan ya. Contoh misalnya rumus Basin. Ada yang pertama. Basin berhasil menciptakan rumus C. C itu apa? Coefficient. C itu adalah Koefisien C sih, Bu. C itu adalah kecepatan ya. Koefisien bukan. Kecepatan ya, untuk menghitung kecepatan. Koefisien Basin dalam rangka untuk menghitung kecepatan. Koefisien tersebut tergantung pada tampang melintang. Nah, si Basin menemukan nilai koefisien C dengan beberapa kekasaran ya, pada tabel 4.1. Nah, untuk dinding yang sangat halus, misalnya terbuat dari semen, maka kekasarannya itu besarnya 0,06. Dan seterusnya, ya. Tergantung. Kalian kalau lihat saluran drainase atau saluran irigasi, itu biasanya terbuat dari semen ya. Ada juga yang terbuat dari tanah. Ada juga yang terbuat dari batu atau batu pecah. Kemudian ada juga yang kedua menggunakan rumus puter. C-nya itu bisa dilihat pada persamaan 4.25. Kemudian ada rumus Manning. Kemudian ada rumus Trickle. Dan seterusnya. Ya. Jadi masing-masing mempunyai eksperimen. Nah, rumus-rumus ini digunakan untuk menentukan besarnya kecepatan. Setelah mengetahui besarnya kecepatan, kita bisa langsung mendimensi sebuah saluran. Misalnya lihat contoh 1. Sudah lihat contoh 1 di sana? Ada sebuah saluran, ya, saluran segi 4, di mana lebarnya atau B sama dengan 6 meter.
Lihat bukunya. Dengan kedalaman air sama dengan Y sama dengan 2 meter. Kemiringan dasar saluran adalah 0,001. Ya. Kemudian diketahui koefisien Cc-nya, C sama dengan 50. Maka berapakah debitnya? Nah, kita hitung luas penampang dulu. A sama dengan B kali Y. Kenapa A sama dengan B kali Y? Karena penampangnya segi 4. Nanti kalau penampangnya trapesium, maka rumusnya berbeda. Kalau penampangnya segitiga atau lingkaran, maka rumusnya juga berbeda. Nah, maka dihitung keliling basah. Apa yang dimaksud dengan keliling basah? B dan Keliling basah itu adalah bagian permukaan penampang yang kena air. Nah, di sini keliling basahnya sama dengan B, itu dasar saluran, kemudian ditambah dengan 2Y, yaitu dinding saluran. Kemudian hitung jari-jari hidrolis, R, di mana rumusnya penampang dibagi keliling basah. Dengan demikian, rumus debitnya bisa dihitung Q sama dengan A kali V. V kecepatannya rumusnya adalah karena menggunakan rumus Cc, maka kecepatan sama dengan C kali akar R kali I. R itu adalah radius hidrolik, ya, atau jari-jari hidrolik, kemudian I itu adalah kemiringan. Sehingga Q-nya bisa diperoleh. Sudah? Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak, oke. Sekarang silakan kalian coba contoh 2. Ya. Contoh 2, ini sama ya, penampangnya segi 4 sama. Oke, masuk ke contoh 3. Contoh 3, penampangnya juga segi 4. Oke, masuk contoh 4. Coba lihat di contoh 4, saluran terbuka berbentuk trapesium. Dari tanah N sama dengan 0,022. Mempunyai lebar B 10 meter. Dan kemiringan tebing 1:M. Di mana M sama dengan 2. Apabila kemiringan dasar saluran itu 0,0001 dan kedalaman aliran adalah 2 meter, maka hitung debit aliran. Silakan dikerjakan. Dioret-oret, dihitung pakai kalkulator. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Coba agak keras suaranya ya. Iya, Bu. Kalau dari contoh 1, 2, 3 kan itu sama-sama saluran terbuka segi 4, Bu. Kalau itu selalu di soal tuh dikasih tahu pakai rumus apa atau gimana, Bu, cara bedainnya? Dari bazin sama yang kuter itu? Oh, jadi kalau penampangnya segi 4, tetapi rumus yang dipakai berdasarkan basin, kuter, atau mening, biasanya di soal akan diberitahu. Kalau memakai mening, berarti pakai rumusnya C-nya mening. Kalau pakai kuter, berarti pakai menghitung C-nya pakai rumusnya kuter. Biasanya dikasih tahu. Atau enggak, langsung dikasih tahu contoh misalnya, di sini sudah diketahui koefisien Cc-nya sama dengan 0,0 sekian. Berarti nggak usah dihitung lagi kalau C-nya sudah diketahui. Baik, Bu. Berarti selalu ada perintahnya ya, Bu? Iya.
Makasih, Tapi Bu. kalau bentuk penampang perlu kalian perhatikan ya. Penampang yang bentuknya segi empat, trapesium, setengah lingkaran, dan segitiga nanti untuk menentukan penampang, luas penampangnya itu berbeda. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ade bagus, ada Ade bagus? Hadir, Bu. Ade bagus, coba dihitung contoh nomor 4 dengan merubah M. Di contoh itu M-nya sama dengan 2. Coba kamu hitung di mana M sama dengan 3. Baik, Bu. Berarti sampai nari debitnya berarti, Bu, ya? Ya. Kemudian Made Dwi Karmanda. Halo, Bu. Made Dwi Karmanda, Ya, Bu. silakan ganti M-nya menjadi 1. Oh, baik, Bu. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat efek dari kemiringan, seberapa besar perubahan debitnya. Semakin besar miringnya, apakah debitnya semakin besar atau semakin kecil? Di sini di contoh soal nomor 4, N diketahui 0,002. Artinya apa? Berarti dia pakai koefisien rumusnya Manning. Sudah lihat di sana? Untuk menghitung C pakai rumus Manning ya. Sehingga rumus kecepatannya bisa langsung digunakan persamaan 4.10. Coba Ibu minta Rizka. Ya, Rizka di soal diketahui N sama dengan 0,022. Ya. Nah, sekarang coba Rizka ganti N-nya menjadi 0,014. Sudah? Ya, hitung sekarang. Kemudian Carmelia. Carmelia coba ganti N-nya menjadi 0,040. Soalnya sama, cuman diganti N-nya. Dari situ kita akan mempelajari apa dampak daripada N, koefisien Manning.
Yang lain tetap ngitung ya. Coba sekalian Ibu absen ya. Sekarang tanggal 7 April. Sekarang tanggal 21 April. Muhammad Fatan Fauziah ada? Hadir, Bu. Natalindo Damanik. Natalindo nggak hadir. Murah Hadi Surya Piranata. Saya, Bu. Oh, 3, oke. Carmelia Meisinta Thomas ya hadir. Kadek Cintiasih. Michael Leonardo. Michael Leonardo kenapa bilang error, mana dia? Buktinya kan kamu masuk. Coba di unmute dulu Michael. Kamu biar nggak biasa gitu. Bilang alasan ini sinyalnya nggak kamu bagus loh di sini Bu lihat. Michael Leonardo hadir. Kenapa? Kamu hadir. Kenapa langsung di unmute belum selesai ngomong? Tadi pencet unmute-nya udah bisa. Ini baru bisa. Coba buka kameranya. Ya, kamu kerjakan itu yang lain. Nanti Bu tanya hasilnya ya. Tadi kan udah Bu kasih pertanyaan itu ke teman-temannya. Kamu tetap hitung ya.
Rizkina Tessa Pardede. Kadek Juliani. Hadir, Bu. Sayu Putu Winda Surini. Mana Sayu Putu Winda Surini ada? Nggak ada. Ayu Wedanti Widyastini. Hadir, Bu. Gede Bismana Mahaja. Hadir, Bu. Yang mana? Mana Gede Bisma? Oke. Krishna Artayasa. Hadir, Bu. Yang mana? Krishna Artayasa. Komang Juniarta. Hadir, Bu. Ade Bagus Salim Hasibuan. Hadir, Bu. Mana? Mana Ade Bagus? Kameranya coba dibuka. Hadir, Bu. Amira Nindya Rizky. Amira hadir, Bu. Putu Juni Artawan. Hadir, Bu. Mana Juni? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Putu Widiantari, Lo Putu Widiantari. Hadir, Bu. Mana tuh Lo Putu Widiantari? Hadir, Bu. Rizka Chandra Maharani. Oke. Sinta Purnama Dewi. Hadir, Bu. Gede Suarta. Hadir, Bu. Sargita Gede suasana Yanti. hadir. Sargita Yanti. Hadir, Bu. Nesa Prawangsa. Hadir, Bu. Ayu Putu Sri Satria Dewi. Hadir, Bu. Diana Putri Rastiti. Hadir, Bu. Agrifa Octavianus Nainggolan. Hadir, Bu. Mana Aktiva ini? Agrifa Octavianus. Coba lihat kameranya. Ini koneksinya agak jelek, Bu. Ibu lihat loh di sini koneksi bagus dan tidak bisa Ibu lihat loh dari sini. Udah hidupin kamera, Bu. Aduh salah. Sudah dapat hasilnya tadi 015. Siapa tadi 015? Ade Bagus. Lagi dikit, Bu. Tinggal nyari debitnya aja, Bu. Udah yang A luas penampang, yang P sama yang radiusnya sudah saya cari, Bu. Tinggal cari debitnya aja, Bu. Ya, hitung debitnya. Kemudian 013 Baik. tadi siapa? Komang Krishna Artayasa. Berapa debitnya? (013) Komang Krishna Artayasa. Ya, Bu. Berapa debitnya? Kalau saya dapat 16,516 meter kubik per detik. Itu kan kalau ininya sama dengan apa namanya itu? N-nya sama dengan 2 baru segitu hasilnya. Kalau N-nya sama dengan 3 berapa? Saya nyari yang itu, Bu. Nggak, Ibu, bukan saya, Ibu suruh nyari M-nya diganti. Ibu suruh apa?
kemiringan. Oh, Ibu tadi suruh kemiringannya 3 ya. 1:3. Kalau tadi adik Agus itu yang 0,15 tuh kemiringannya 1:1. Kalau di soal 1:2. Dengar nak Komang, Krisna, Artease? Dengar Bu, dengar Bu. Itu kemiringannya sudah diganti nggak 1:3? Sudah Bu, sudah. Berapa Q-nya? Sebentar Bu. Kemudian kalau yang diganti N-nya 021 Rizka ya? Rizka diganti N-nya 0,14. 0,014 Ibu tadi bilang. 0,014 ya. Iya. Berapa dapatnya? 25,95. 25,95 meter kubik per detik ya. Iya. Kemudian Carmelia, N-nya diganti 0,04. 10 ya. Q-nya jadi 9,0826 meter kubik per detik. 9,0826. 826, oke. Sementara kalau di soal Q-nya sama dengan 16 ya. 16, 5, 16, oke. Sekarang tinggal kemiringan, pengaruh kemiringan. Sudah dapat Ade sama Krisna? Bu, mohon maaf Bu, Ya. sebelumnya. Tadi saya yang disuruh Bu, bukan Krisna kayaknya. Siapa itu? Oh, Dwi Karma ini ya? 016 ya? Iya Bu. Yang apa itu? Yang kemiringannya 3 ya? Oh, M-nya 1 Bu. M-nya 1, oke, salah saya. 6016. Berapa debitnya? Saya dapatnya 14,923 meter kubik per detik Bu. 14,923, oke. Made Dwi Karman. Nah ya. Oke. Kemudian untuk yang M-nya 3 itu Ibu suruh 013. Siapa 0? Komang Krisna ya? Komang Krisna Artayana apa Ade Bagus Ibu yang tadi suruh? Kalau saya yang M-nya sama dengan 2, Bu. 0,15. 015 yang M-nya sama dengan 2. Itu kan sama dengan soal berarti ya? Maaf Bu, untuk M-nya yang saya 3 Bu. M-nya M-nya sama dengan berarti Ade Bagus yang jawab ya 0,15, oke. 0,15 berapa gininya Q-nya? Saya dapat 18,29 Bu. 18,29. Ya, oke, sudah terjawab. Sekarang coba dengarkan semua. Jadi, dari hasil hitungan contoh soal nomor 4, ya, dengan merubah kemiringan trapesium, dari kemiringan 1 menjadi 2 dan 3, tampak bahwa terjadi debitnya menjadi lebih besar. Kalau kemiringannya 1, debitnya sekitar 14,9. Kalau kemiringannya 2, debitnya menjadi 16,5. Kalau kemiringannya 3, debitnya menjadi 18,29. Jadi semakin besar kemiringan saluran, maka dampaknya debitnya akan menjadi lebih besar.
Ya. Kemudian bagaimana dengan pengaruh N? Nilai Cesi, atau bukan Cesi, nilai koefisien Manning. Kalau N-nya 0,014, maka debitnya menjadi 25,95. Kalau N-nya 0,22, debitnya 16,5. Kalau N-nya 0,40, debitnya menjadi 9,08. Jadi semakin besar N, koefisien Manning, maka debitnya semakin kecil. Ya, sebenarnya kalian bisa langsung lihat di formulanya. Sampai di situ jelas ya? Jelas. Nah, silakan untuk selanjutnya ada beberapa contoh soal, ya. Beberapa contoh soal nomor 4, 5, 6 itu hampir sama, cuman dibolak-balik saja soalnya. Silakan dicoba di rumah ya. Silakan dicoba, kemudian dilatih. Nah, yang tadi kita bahas adalah untuk aliran yang aliran apa ya? Aliran yang seragam atau uniform. Nah, untuk aliran yang tak seragam atau non-uniform, sudah kita praktikkan, yaitu contohnya adalah loncatan air. Nah, itu Ibu tidak akan bahas, silakan dibaca. Ya. Untuk aliran yang tidak seragam, contohnya itu adalah kasus loncatan air. Silakan dibaca. Kemudian masuk ke aliran berubah beraturan. Aliran berubah beraturan itu adalah untuk menghitung profil muka air. Ya, untuk menghitung profil muka air. Di sana ada formula yaitu tinggi tekanan total terhadap garis referensi pada penampang 1 dihitung dengan menggunakan formula H. Sudah lihat ya di halaman 140. Nah, mungkin kalian kalau membaca buku ini mungkin belum jelas. Ya. Tapi kalian akan menjadi jelas kalau sudah melakukan latihan soal. Ya. Nah, latihan soalnya itu bisa kita lihat di ada klasifikasi profil muka air, kemudian ada kurva M, kemudian ada profil, ada jenis-jenis profil. Coba lihat di halaman 417. Ya, di halaman 417 itu ada berbagai jenis profil muka air. Profil muka air itu gini. Kalau misalnya bukaan pintu dirubah, maka posisi muka airnya tentunya akan berubah. Nah, perubahan muka air ini disebut dengan profil muka air. Itu bisa kalian lihat contohnya di halaman 146. Ya, halaman 146. Kemudian di sisi kanannya, gambarnya di sisi kanan, coba lihat di sana. Ada perubahan M1, M2, ada M3. Apa yang dimaksud dengan M? Apa yang dimaksud dengan S? Apa yang dimaksud dengan C? Nah, itu kalian harus baca dulu. Nah, di sini sudah ada. Oke. Kemudian metode integratif numerik. Kemudian nanti ada contoh 15. Sebelum masuk ke contoh 15, Ibu kasih waktu kalian 10 menit. Ya. Coba dibaca dari halaman, dari profil muka air. Mana profil? Dari halaman 144. Ya.
halaman 144 sampai dengan halaman 150. Coba dibaca dulu. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 15. Halo Bu, permisi. Ya, silakan. Gusti Ayu ya. Iya Bu, mohon maaf tadi saya belum sempat join Bu karena sinyal saya. Dan saya juga lagi di DM. Di UGM. Di DM Bu, ruang DM di HMS. Orang lagi ngapain? Ada Pak RB. Oh. 010 Gusti Ayu siapa nih? Putu. Ayu Putu Winda Bu. Tadi rasanya sudah absen ya? Oh enggak. Oke, Sinta sama Cintiasih kan ikut KRB juga? Winda panitia Bu, bertugas hari ini. Sinta kan besok Bu. Oh gitu. Sekarang tender, besok papernya. Oke. Mohon maaf Bu, untuk surat dispensasinya nanti menyusul dari panitia. Iya ya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Cuma nanti Gusti Ayu Winda ini pelajari bukunya ya, tanya temennya ya, biar nggak kelewatan materinya. Baik Bu, tadi sudah disampaikan Bu sama teman. Terima kasih Bu. Oke. Nah, untuk profil muka air
aliran yang tidak seragam memang agak cukup rumit ya. Perlu waktu untuk menghitung. Tetapi tidak apa-apa, Ibu berikan waktu. Silakan. Kalau yang sudah selesai membaca, langsung dicoba contoh soal nomor 15. Jangan hanya dibaca, tapi dihitung ulang. Ya. Misalnya ditulis Q sama dengan 1 dikali YN kali 1/N kali YN pangkat 2/3 kali I pangkat setengah. YN itu apa? Cari. YM adalah kedalaman air normal. Air normal diketahui berapa? Belum diketahui. YN yang dicari. Kemudian I apa? Kemiringan. Kemiringan sudah dapat. Langsung YN dapat. Kemudian hitung Y kritis. Nah, langsung dihitung ya.
Ada yang sudah sampai di latihan soal? Contoh 15. Belum. Ada, Bu. Oke, coba diterusin dulu.
Baik, adik-adik, Ibu kasih kesempatan biar kuotanya nggak banyak habis ya. Silakan dikerjakan. Ya, kita masih punya waktu sampai 11.50. Nanti setelah selesai, artinya latihan soal, bagaimana tahu kalian mengerjakan dan tidak ya. Kerjakan contoh soal, belum latihan soal. Contoh soal supaya paham. Ya. Itu dikumpulkan ke Juni ya, 11.30. Kemudian nanti Juni akan kirim ke Ibu. Ya. Silakan dikerjakan, kemudian kumpul ke Juni. Baru latihan soal saja, baru contoh soal, belum latihan soal. Ya, kalian sudah mencoba menghitung. Nah, untuk mempercepat, ya, kalian bisa pakai Excel. Ya, tidak manual ditulis tangan, bisa pakai Excel. Nah, kalau misalnya kalian merasa belum paham, kalian boleh diskusi dengan temannya. Bisa diskusi berkelompok ya. Silakan dikerjakan. Kemudian Juni, mana Juni ingat absen administrasi ya di Google Form itu silakan diproses juga. Ibu juga sudah absen tadi. Silakan diisi dengan materi aliran aliran tidak seragam ya. Baik, Bu. Aliran berubah beraturan pada saluran terbuka. Ya, materinya. Aliran berubah beraturan pada saluran terbuka. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Ibu, Ya. Ya, Karmelia. contoh soalnya dari contoh soal berapa ya, Bu? 15. Contoh soal 15. Satu. Contoh soal 15 sampai sebentar. Itu kalau nggak salah ada 16, ada 16, kemudian 18, sampai 18. Boleh tulis tangan nggak, Bu? Atau mesti pakai Excel? Boleh tulis tangan. Tujuannya Excel itu apa? Jadi kalian nggak ngitung manual. Kalau Excel itu kan lebih cepat, tinggal masukkan rumusnya. Baik, Bu. Terima kasih. Bu, mau nanya. Iya, silakan. Kan di pembahasan nomor contoh soal 15 itu dibilang dengan nomor titik hitung seperti terlihat dalam gambar 4.20. Itu tuh yang dimaksud gambar 4.21, Bu ya? Nggak ada gambar 4.20. Di contoh soal 15 ya? Iya, Bu, di halaman 151. 51. Oke. Hitung muka air. Hitungan muka air dilakukan ini pertama kali ini. Oh, kedalaman air kritis dihitung dengan persamaan 421 yang itu ya, Cinta? Iya, Bu, tapi yang bawahnya dibilang terlihat pada gambar 4.20. Saya nyariin gambar 4.20 nggak ada. Gimana ya gambar 4.20? Kok nggak baca ya, Bu? Mengingat aliran adalah subkritis. Ini, dengan nomor titik hitungan seperti terlihat pada gambar 4.20. Ini gambar 4.20 kan ada di baliknya. Maaf, Bu, saya salah, Bu. Udah lihat sekarang gambar 420 udah ya? Udah, Bu, terima kasih, Bu. Ya, dicoba dulu ya, contoh 15 sampai contoh 15 sampai contoh 17 dan 18 cuma menghitung pakai rumus.
Oke, biar nggak banyak, 3 aja ya. Contoh 15, contoh 16, contoh 19. 15, 16, 19. Karena yang 18 sama 17 tinggal masuk rumus saja. Sudah ya, jelas? Nah, silakan berdiskusi dengan temannya juga. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum Bu akhiri? Selamat siang adik-adik. Nanti kalau gimana silakan ditanya di WA grup ya. Baik, terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih. Bu.